Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pengurus masjid, para DKM, ya takmir masjid, kalau kita itu berada di dalam kepengurusan, maka itu satu isyarat satu isyarat kita adalah orang baik, orang yang diharapkan menjadi pemakmur masjid, rumah Allah. Dan kita tahu bahwa para pemakmur masjid ini adalah orang-orang yang insya Allah akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita wajib memanfaatkan kesempatan hidup kita ini. Predikat menjadi pemakmur masjid ini merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak semua Allah memberikan kesempatan yang semacam itu. Oleh karena itulah niatkan di dalam diri kita bahwa selagi saya dipercaya menjadi pengurus masjid, entah kita menjadi pimpinan, entah kita menjadi merebot misalkan, maka kita bertekad untuk melakukan sebatas apa yang kita miliki demi kemajuan dan kemakmuran masjid. Tujuan pokoknya adalah di dalam kemakmuran masjid itu adalah bagaimana supaya jamaah sholat berjamaah itu jamaahnya banyak. Semakin hari semakin bertambah. Syukur-syukur sudah yang menjadi jamaah tetap. Ini yang perlu kita pertahankan. Sekaligus kita berusaha mencari kiat-kiat apa agar orang yang belum datang ke masjid, apalagi orang-orang yang tetangga masjid, yang dekat dengan masjid, belum masuk ke masjid, kita nggak boleh marah, nggak boleh kesel. Bahkan itu menjadi tantangan bagi kita, tugas bagi kita, bagaimana mereka bisa datang ke masjid. Berkenaan dengan itulah, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh para pengurus masjid dimanapun berada. Kalau pengen masjidnya itu syiar, kalau jamaah itu membludak dalam melaksanakan sholat berjamaah. Apa saja? Yang pertama adalah muazin. Dia menjadi kapernya, ya, kaper satu masjid itu, sebagaimana koran atau majalah ada covernya. Untuk apa? Untuk merangsang ya siapapun yang melihat untuk membaca isi dalamnya. Kalau ini juga untuk merangsang atau memotivasi jamaah yang belum terbiasa masuk ke masjid atau yang sama sekali belum masuk ke masjid. Maka cover yang pertama adalah muazin. Orang yang azan berkumandang dari masjid itu, suaranya sahdu, menenteramkan bagi siapa yang mendengarnya. Sehingga apa? Sehingga ada getaran bagi siapa yang mendengarkannya untuk segera datang. Jadi muazin itu bukan cuma sekedar bisa azan, bukan cuma sekedar itu, tetapi memang punya nilai tambah. Dia punya suara yang mendayu-dayu, yang merdu, yang indah. Pokoknya bisa menarik orang untuk datang ke masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah imamnya. Imam yang benar-benar orang pilihan. Bukan seadanya. Bukan siapa saja, walaupun memang bisa saja siapa saja, tetapi yang penting memenuhi persyaratan.
persyaratan untuk dia bisa jadi imam. Dari segi bacaannya, dari segi ilmu fikihnya, dari segi akhlaknya. Imam bukan cuma sekedar mungkin yang udah lama di jamaah itu. Mungkin juga bagian dari keluarga yang mewakafkan tanah untuk membuat masjid itu. Bukan. Tetapi imam itu dia menguasai pembacaan Al-Quran. Standarnya memenuhi. Dari sisi makharijul hurufnya, ya, pas makharijul hurufnya. Kemudian tidak cukup makharijulnya, juga dari sifat hurufnya dia tahu betul. Dan juga yang terakhir dari sisi ilmu tajwidnya. Itulah paling tidak kriteria imam yang memadai. Ditambah dengan ilmu fikihnya menguasai, dan tentunya ilmu-ilmu yang lain. Kemudian juga tentunya akhlaknya. Nah, kalau imam yang semacam ini kita jadikan panutan, insya Allah jamaah itu menjadi tenang. Bisa khusyuk sholatnya, bisa dinikmati itu sholat. Maka pengurus itu harus mampu dia mencari imam yang mumpuni, yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah yang mengikutinya. Hadirin sekalian, rekan-rekan. Lalu yang ketiga adalah dari unsur kebersihan. Ya, masjid itu secara keseluruhan enak dipandang. Wabil khususnya di tempat-tempat wudhu, tempat buang air kecil, tempat buang air besar, ya, suasananya nyaman, bersih dan indah. Sedikit pun tidak boleh ada tercium bau yang tidak mengenakan. Kebersihan WC-nya, kamar mandinya itu harus dijaga. Dia tidak boleh kalah dengan kamar mandi yang ada di mall, kamar mandi yang ada di tempat-tempat lain. Kenapa? Masjid itu rumah Allah. Dan ini tugas daripada pengurus masjid. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah 3 hal ini. Muadzin yang punya nilai tambah yang suaranya merdu. Imam yang mumpuni, yang memiliki standarisasi dalam membaca Al-Quran, ilmu fikihnya, dan juga akhlaknya. Yang ketiga adalah kebersihan di seluruh masjid, khususnya di tempat-tempat wudhu, tempat kamar mandi, tempat buang air kecil, tempat buang air besar itu. Kebersihannya dijaga, insya Allah jamaah akan datang memenuhi sholat berjamaah, dan ini merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.